Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini baru 21 anak yang masuk. Ini saya rekam ya, saya mulai aja presentasinya. Hari ini tentang membahas soal-soal alat-alat optik ya. Bentar. Bisa tak lapis sih. Oke, saya ambil bentar. Ini di ini. Oke ya, saya mulai yang baru dulu aja. Sekarang dulu ya ini aku kelakin. Tutupnya saja. Siapa? Oke ya, saya tolong itu speakernya dimatikan dulu ya. Saya mau nerangkan tentang alat-alat optik. Saya kasih judul garing 11 MIPA. Saya ambil soalnya. Soal nomor 1. Oke, ini soalnya. Titik dekat dan titik jauh seorang penderita presbiopi adalah 50 cm dan 3 meter. Ya. Berarti ini adalah titik dekatnya. Titik jauhnya 3 meter. Berarti ini sudah tidak normal matanya. Karena orang yang normal itu titik dekatnya adalah 25 cm. Untuk orang normal. Jarak baca orang normal itu 25 cm. Berarti ketika ada buku yang jaraknya 25 cm, orang ini sudah tidak kelihatan. Ini rabun dekat namanya. Kemudian titik jauhnya 3 meter. Berarti dia paling jauh melihat jarak 3 meter. Berarti kalau 4 meter gimana? Ya sudah tidak kelihatan. Ya. Agar dapat melihat secara normal, ya, kacamata apakah yang harus digunakan? Berapa kekuatan lensanya. Berarti ini kacamatanya lensanya ganda. Ya, karena dia sudah rabun dekat, kemudian ini rabun jauh. Kacamatanya ganda yang atas negatif atau lensa cekung, yang bawah positif atau lensa cembung. Berarti kita jawabnya ada dua. Bagaimana cara menjawabnya, kekuatan lensanya? Kita jawab yang ini dulu. Ini adalah titik dekatnya, yaitu 50 cm. Oke, ya. Ingat, jadi S-nya, jika ada benda yang jaraknya 25 cm.
tidak nampak, maka dia harus pakai kacamata, ya, lensa positif, sehingga nanti benda yang jaraknya 25 cm itu akan dijauhkan di jarak 50 cm. Berarti harus pakai kacamata, ya. Berarti di sini kalau pakai kacamata dia melihat bayangannya nanti. Jadi S aksen sama dengan 50 cm. Ini dikasih min. Kenapa min? Karena dia pakai kacamata. Bayangannya maya, ya. Di S 25 cm, S aksen min 50 cm. Kita cari kekuatan lensanya untuk kacamata yang bawah. Pakai rumus lensa, harus diingat rumus lensa apa? 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F. Nah, berarti kita tinggal cari fokusnya. 1/25 sini ya. 1/25 plus min, berarti langsung aja min, plus sama min itu menang min langsung. Min 1/50 sama dengan 1/F. Nah, sekarang ini penyebutnya beda, harus disamakan cara matematik, dibuat 50 semua. Ini 50 min 50. Berarti ini 50 bagi 25, ya. Berarti ini 2, ini 1. Nah, 1/F. Dua kurangi 1 berapa ya? 1/50. Sama dengan 1/F. Nah. Berarti 1/F, berarti F-nya 50. Fokus. 50 cm. Nah, berapa kekuatan lensa? Kekuatan lensa itu rumusnya P, ini namanya kekuatan lensa. Sama dengan, kalau satuannya cm, maka kita pakai rumus 100 dibagi, ini 1 ya. Saya hapusnya aja. Ini 1. Nah, 100, ingat-ingat P itu rumusnya apa? 100/F. Ini kalau senti, kalau meter 1/F, diingat-ingat. Biar memudahkan berarti 100 dibagi 50. Sama dengan 2, satuannya adalah dioptri, di besar. Nah, ini adalah untuk kacamata yang lensanya bagian bawah untuk melihat benda dekat. Ya, kekuatannya positif berarti. Sekarang untuk yang ini 3 meter, kekuatan lensanya gimana? Jadi di kacamatanya itu lensanya 2, atas sama bawah. Ya, sekarang kita cari yang atas. Ya, jadi 3 meter. Nah, saya pakai papan tulis yang baru. Nah, berarti untuk melihat benda yang jauh, berarti orang normal itu, yang perlu diingat, orang normal itu titik dekatnya 25, titik jauhnya tak terhingga. Sehingga di sini S-nya itu tak terhingga dari mana, Pak? Ini orang normal. Ya. S-nya tak terhingga, pakai kacamata, maka S yang tak terhingga itu menjadi dekat. Yaitu titik jauh dia, yaitu 3 meter dia. Ini ya. Ini yang harus diingat. Kalau tadi S 25 cm, S aksen min 50,
Ya, 25 itu sudah ketetapan, yaitu titik dekat orang normal. Kalau titik jauh orang normal tak terhingga. S aksennya 3 meter di sini. Maka kekuatan lensanya bagaimana? Ya tinggal pakai rumus biasa tadi, 1/S plus 1/S aksen sama dengan 1/F. Nah, berarti 1 per tak hingga plus 1/3 sama dengan 1/F. Nah, berarti 1 bagi tak hingga, 1 dibagi bilangan yang sangat besar, justru 0. 1 bagi 1000, 0,01. 1 bagi 1.000.000, 0,00001. Berarti di sini kalau bilangannya semakin besar, semakin mendekati 0. Berarti 1 bagi tak hingga itu 0. Maka F-nya sama dengan, karena ini 0, berarti ini 1 sama F-nya sama dengan 3 meter. Nah, berapa kekuatan lensa matanya? Yaitu, sorry ini ada main-nya ya, saya lupa. Ini dikasih main karena maya, ini main. Nah, ingat. Nah, ini berarti juga main. Ya, selalu bayangannya maya. Sehingga P sama dengan pakainya karena meter 1/F. Sehingga sama dengan 1/min3. Ya, min3 ya 1/3. Nah, udah ketemu semua berarti. Jawabannya berarti untuk lensa bagian bawah adalah 2 dioptri, lensa bagian atas adalah min 1/3 dioptri ya, atau lensa cekung ya. Itu untuk cacat lensa mata, miopi sama hipermetropi. Nah, gabungan miopi sama hipermetropi namanya presbiopi ya. Oke, kita lanjut yang loop sekarang. Saya ambil gambarnya yang loop. Gambar loop. Nah, gambar dulu sebelum soal. Oke. Ini adalah loop, fungsinya untuk memperbesar suatu benda. Benda aslinya ini. Ya. Secara rumus lensa, kalau benda ini diletakkan antara titik pusat sampai F atau di dalam O sampai F, maka bayangannya maya tegak diperbesar. Ya. Bedanya nanti soalnya ada 3. Mata berakomodasi maksimum, itu yang pertama. Mata berakomodasi pada jarak tertentu atau X. Mata berakomodasi minimum atau tidak berakomodasi. Jadi soalnya biasanya 3. Kalau mata berakomodasi maksimum, ya, di sini rumusnya diperhatikan MA, itu perbesaran anguler atau sudut. SN itu titik dekat mata, ya, titik dekat orang normal. Biasanya ini angka 25 atau PP, ini juga 25 rumusnya. Berarti kalau berakomodasi maksimum tidak pada jarak X, ya. Apa yang dinamakan mata berakomodasi maksimum? Yaitu mata dikuatkan sehingga bayangannya terletak di titik dekat mata. Ya. Kalau mata tidak berakomodasi atau mata berakomodasi maksimum, berarti matanya itu melihat pada titik jauhnya. Nah, ini dianggap orang normal. Berarti kalau mata berakomodasi maksimum, X-nya itu diganti angka 25. Kalau mata berakomodasi minimum, X-nya diganti tak terhingga. Sehingga rumus ini nanti ada 3. Kalau ini rumus pada jarak X.
Kalau berakomodasi maksimum berarti X-nya diganti 25. Nah, SN itu juga 25 dibagi 25, maka kalau mata berakomodasi maksimum rumusnya jadi SN per F plus 1. Kalau mata tidak berakomodasi berarti X-nya diganti tak terhingga. Semua bilangan kalau diganti tak terhingga maka ini adalah 0. Sehingga kalau mata tidak berakomodasi rumusnya apa? SN per F plus 0 atau SN per F begitu. Jadi perlu saya ingatkan rumusnya nanti ada 3. Ini rumus yang panjang berakomodasi pada jarak X. Kalau berakomodasi maksimum ini diganti 25. Berarti 25 bagi 25 1. Sehingga SN per F plus 1. Kalau tidak berakomodasi berarti SN per F ini enggak ada karena ini tak terhingga, ini 0. Jadi SN per F. Oke, sekarang lihat soalnya. Saya ambilkan soal nomor 2. Nah, tentukan perbesaran loop yang mempunyai kekuatan 10 dioptri jika mata berakomodasi maksimum. Berarti MA-nya rumusnya nanti SN per F plus 1. Mata tidak berakomodasi, MA sama dengan SN per F. Nah, kita cari F-nya. Ini sudah ada kekuatan lensanya. Berarti kita ambil, maka P sama dengan 10 dioptri, diketahuinya ini 10 dioptri. Cari F-nya bagaimana? Kita punya rumus. Kita biasakan P-nya itu yang pakai 100 per F. Karena pakai 100 itu F-nya senti. Tadi satuannya adalah senti semua. Karena 25 itu 25 senti titik dekat mata. Ya. Jadi biasakan yang sering adalah senti. Berarti kalau mencari P sama dengan 100 per F, berarti mencari F bagaimana? Ya sama dengan 100 per P, tinggal dibalik saja. Nah, berarti 100 dibagi 10. Berarti jawabannya adalah 10 cm. Karena pakai 100. Berarti kalau rumus ini dalam senti. P-nya kok udah tahu ini 10. 100 bagi 10 berapa ya? 10. Nah, sekarang mata tak berakomodasi maksimum. Rumusnya kita tulis. Tadi MA sama dengan SN per F, berarti saya langsung ya 25, SN-nya itu 25 titik dekat. Atau PP juga boleh, bagi 10 ditambah 1. Berarti 25 bagi 10 berapa? 2,5 tambah 1, 3,5. Nah, ini tidak punya satuan. Satuannya kali. Berarti kalau bendanya asalnya 2 cm, maka pakai loop jadi 7 cm. Maksudnya begitu. Kan 2 kalinya. Jadi ini yang A. Yang B sekarang. MA sama dengan, tinggal angka satunya dibuang saja. Ya. Karena SN per F. 25 dibagi 10 sama dengan 2,5. Oke, ini jawabannya ya. Jadi tadi saya ingatkan untuk rumus loop itu ada 3. Ini jarang dipakai sebenarnya, tapi saya tulis karena rumus umum. Berarti kalau berakomodasi maksimum, maka X-nya diganti 25. 25 bagi 25, 1. Kalau berakomodasi minimum atau tak berakomodasi, X-nya tak terhingga.
Semua bilangan dibagi tak terhingga adalah 0. Ya. Oke, sekarang selanjutnya saya mau menerangkan mikroskop. Saya ambil dulu mikroskopnya. Nah, ini gambar mikroskop. Kalau mikroskop lensanya ada 2. Ini lensa objektif dekat dengan benda, ini benda. Awalnya di sini. Lensa okuler dekat dengan mata. Ya. Berarti kalau ada tanda FOB, UB, UB, UB semuanya ngukurnya ke lensa ini, lensa objektif. Tapi kalau OK itu semuanya ngukurnya dari sini. Ya. Semua lensa itu ada 2 titik. FOB, 2 FOB, baik kiri maupun kanan, FOB, 2 FOB. Benda awal itu selalu diletakkan di antara FOB sampai 2 FOB, itu syaratnya. Atau ruang 2 istilahnya. Ya. Kalau benda di ruang 2, maka kalau dulu bayangannya di ruang 3, berarti FOB, 2 FOB sebelah kanannya lagi. Ya. Jadi ini benda 1, ini bayangan oleh lensa objektif. Tapi ini menjadi benda oleh lensa okuler. Ya. Berarti ini namanya SOB, jarak benda lensa objektif. Ini S aksen OB, jarak benda lensa objektif. Nah ini jadi SOK, jarak benda lensa okuler. Oke, ini kemudian lensanya, ini matanya. Nah nanti itu ada mata melihatnya dengan mata berakomodasi maksimum. Maksudnya apa? Kalau berakomodasi maksimum, sekali lagi berarti S aksennya itu di titik dekatnya. Karena ini dekat dengan mata itu lensa okuler, maka kalau ada keterangan berakomodasi maksimum melihat pakai mikroskop, maka S aksen OK-nya sama dengan 25 cm atau titik dekat matanya, kasih min ya. Kemudian kalau mata berakomodasi minimum, maksudnya apa? S aksen OK-nya tak terhingga, itu harus dipahami ya. Jadi kalau ada kata-kata berakomodasi maksimum, berarti S aksen OK-nya adalah 25. Kalau berakomodasi minimum atau tak berakomodasi, maka S aksen OK-nya adalah tak terhingga. Ya, jadi ini SOB, S aksen OB, SOK, S aksen OK. Ada D, D itu jarak antara 2 lensa. Kalau kita lihat berarti D itu S aksen OB ditambah SOK. Biasanya ya, kemudian pertanyaannya perbesaran M. Karena lensanya ada 2 berarti M itu perbesaran total, yaitu perbesaran lensa objektif kali perbesaran lensa okuler. Perbesaran lensa objektif itu apa? Yaitu jarak bayangan atau S aksen OB, nggak ada di sini, S aksen OB per SOB. MOK-nya itu apa? MOK-nya itu adalah persis kayak loop rumusnya. Kalau mata berakomodasi maksimum, berarti di sini 25 per FOK tambah 1. Kalau berakomodasi minimum, maka rumusnya di sini 25 per FOK, gitu aja. Ya. Jadi, memang ini kompleks karena nanti mencari S aksen OK atau S aksen OB di sini pakai rumus lensa. Ya, semuanya dikasih OB, OB, OB. Karena menunjukkan ini lensa objektif. Yang satu OK, OK, OK. Oh, berarti ini menunjukkan bahwa pakainya lensa okuler. Ya. Jadi ini benda 1, bayangan 1 menjadi benda kedua oleh lensa okuler. Ini bayangan terakhir. Ya. Berarti ini bayangannya apa? Maya terbalik diperbesar. Kalau dilihat dari sini ini kan terbalik, ini ke bawah, ini ke atas. Ya.
Kalau dilihat dari sini ya ini maya tegak diperbesar berarti. Oke, sekarang soalnya. Sebuah mikroskop majemuk tersusun atas dua lensa. Nah, ini ya. Lalu dua lensa. Jarak fokusnya masing-masing 10 mili. Nah, ini berarti kalau ada keterangan yang disebutkan dulu ini adalah FOB. Ya, kemudian FOK-nya 50, sama-sama fokus ini. FOB sama FOK. Sebuah benda diletakkan, nah ini berarti SOB. SOB, benda diletakkan di depan lensa objektif. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler adalah, berarti ini adalah D pertanyaannya. Ya, pertanyaannya itu D. D itu yang mana ini? Berarti harus cari S aksen OB plus SOK. Ya, untuk mencari S aksen OB bagaimana? Rumusnya pakai ini. Kenapa rumusnya pakai ini? Lah, SOB-nya sudah ada. FOB-nya sudah diketahui. Berarti kan tinggal mencari ini saja. Kemudian mencari SOK-nya bagaimana? SOK-nya pakai ini. FOK-nya sudah ada. S aksen OK-nya kalau dia akomodasi maksimum, maka S aksen OK-nya 25. Kalau tak berakomodasi, S aksen OK-nya adalah tak terhingga. Kalau di soal tidak ada keterangan, kayak tadi, apakah melihatnya pakai mata berakomodasi maksimum atau minimum, maka maksudnya ini adalah tak berakomodasi. Ya, perlu diingat begitu. Kalau tidak ada keterangannya, berarti maksud di soal itu adalah mata tidak berakomodasi. Ya, berarti rumusnya yang tadi ini S aksen OK-nya tak terhingga. Kalau ini tak terhingga bagaimana? 1 dibagi tak terhingga 0. Berarti SOK-nya podo karo FOK-nya. Ya, FOK-nya udah diketahui toh, berarti kita hanya tinggal mencari rumus ini, mencari S aksen OB-nya saja. Coba kita mencari biasa. Seper S OB. Nah, pakai B aja ya karena nulisnya susah. B plus seper S aksen OB sama dengan seper FOB. Nah, berarti SB-nya 11 ini. 1 per 11. Plus, ini yang kita cari nih. Seper S aksen OB. Sama dengan seper 10. Ingat ini satuannya mili ya. Nah, maka ini dibuang ke ruas kanan. Maka seper S aksen OB sama dengan seper 10 min seper 11. Nah, samakan menyebutnya. Paling gampang kalikan saja berarti. 110. 110. Ini juga 110. Oke, ini berarti ini 11. Ini 10. Nah, berarti di sini 11 kurangi 10. Berarti 1 per seper 10. Maka S aksen OB-nya, kita kasih O, tidak apa-apa, biar jelas, sama dengan, ini dibalik tinggal, 110
milimeter. Nah, kemudian mencari SOK-nya bagaimana? Tadi sudah saya katakan bahwa SOK-nya itu pakai rumus ini. Kalau ini akomodasi minimum, maka S aksen OK-nya tak terhingga. 1 dibagi tak hingga 0, berarti tinggal seper SOK sama dengan seper FOK. Berarti SOK-nya podo karo FOK. Oke ya. Nah, FOK-nya berapa? Nah, ini sudah ada 50. Ya. Berarti dari sini SOK-nya sama dengan FOK. Kalau akomodasi minimum ya. Saya langsung tulis ini 50. Oke, berarti D-nya berapa ya? Tinggal dijumlah itu D-nya. D sama dengan 160 milimeter. Ya. Atau 16 cm. Ya. Itu contoh-contoh yang bisa saya berikan. Nanti setelah ini ada soal sebanyak 10 pilihan ganda di e-learning Kemenak. Bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan ya. Ada 10 soal, waktunya kalau tidak salah 75 menit. Mulai aktif jam 11. Ya. Berarti kalau Anda mulai langsung kerjakan 11 ya nanti jam 12.15 sudah harus dikirim. Tapi kalau mulainya jam 1 berarti jam 2.15 harus selesai. Jadi aktifnya jam 11 sampai jam 5 sore. Oke, mungkin ada pertanyaan, silahkan dinyalain mic-nya. Silahkan. Ada pertanyaan tidak ini? Kok tidur semua? Halo? Halo? Ada pertanyaan tidak? Tidak. Sudah jelas atau kurang jelas? Ayo ngomong gantian. Octavia, sudah nyala itu Octavia Wijayanti. Teman-teman nggak bisa masuk, Pak. Banyak ya, enggak tahu, enggak apa-apa, nanti rekamannya saya share nanti ya. Cukup atau gimana? Sekolah Cukup ya? Sudah jam. Cukup ya? Ya. Halo. Cukup? Cukup. Oke. Cukup sampai di sini, banyak yang tidak masuk ini. Enggak apa-apa ya. Oke, sampai di sini saya cukupkan. Sekian. Itu nanti tadi saya pakai namanya Google Jamboard. Ya, istilahnya papan tulis virtual dari Google ya. Oke, terima kasih sampai di sini. Semoga sehat-sehat semua, saya doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris. Oke. Makasih, Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.